Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di rumah aku di catatan Fafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, sehat lahir dan batinnya, juga sehat iman dan Islamnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, untuk kali ini aku nggak tabung-menabung nih, tapi kali ini aku mau buat budgeting by request. Jadi, budget kali ini adalah salah satu permintaan dari salah satu teman aku yang nulis di kolom komentar salah satu video aku. Dan sebelum mulai aku mohon maaf bila nanti ada suara berisik ya, karena memang anak-anak lagi pada main di halaman, anak-anak tetangga aku, dan aku ini ngisi suaranya langsung pada saat bikin video. Tapi kalau misalnya memang berisik banget, mungkin nanti akan aku edit, aku isi suara ulang pada saat aku edit video. Oke teman-teman, kita mulai aja. Jadi aku kali ini membuat budgeting atas permintaan Bunda Rina Amirotul. Sebelumnya aku mohon maaf kepada Bunda Rina Amirotul apabila budgeting yang aku buat ini kurang pas atau kurang berkenan dengan kondisi sebenarnya. Karena yang tahu pasti tentunya Bunda Rina berapa pendapatan, pengeluarannya secara detail, juga tahu persis situasi dan kondisi di daerah Bunda ya, karena memang kadang-kadang perekonomian tiap daerah itu berbeda. Jadi budgeting yang aku buat sekarang adalah mungkin secara garis besar ya Bunda. Nanti Bunda silahkan disetting lagi, di-adjust lagi sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya. Jadi sebetulnya pada saat kita buat budgeting itu harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Tapi karena keterbatasan waktu dan aku juga kalau banyak nanya kadang-kadang suka nggak enak, jadi di sini aku hanya memanfaatkan data yang dikasih Bunda aja. Mungkin ada beberapa hal yang tidak Bunda sebutkan dan tidak aku tanyakan, jadi yang lainnya silahkan aja ya diajar sendiri. Sebelum langsung ke pokok permasalahan pembuatan budgeting buat keluarga Bunda Rina, mungkin ada sebagian orang yang bertanya, apakah penting buat budgeting untuk keluarga atau rumah tangga? Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa budgeting untuk keluarga atau rumah tangga itu adalah hal yang sepele. Nah, sekarang aku balik nanya, pernah nggak sih kita ngalamin di awal bulan pada saat kita terima gaji kita ngerasa punya uang banyak? Tapi tiba-tiba di pertengahan bulan baru tanggal belasan nih, kita baru sadar bahwa uang kita sudah habis. Kemudian kita bingung sendiri, loh kemana uang kita? Aku beli apa aja ya? Kok uang aku udah habis? Padahal aku nggak beli apa-apa loh, gitu. Padahal aslinya uang itu nggak hilang. Bahkan dengan sadar kita sudah membelanjakannya. Untuk beli makanan, ngisi kulkas, beli baju, beli sepatu, traktir teman. Bahkan hal-hal yang kita anggap sepele pun kadang-kadang kita beli. Karena kita ngerasa punya uang, karena kita habis gajian. Dan baru sadar-sadar itu nanti pertengahan bulan. Di mana waktu tidak bisa diulang lagi. Nah, itulah fungsinya budgeting teman-teman, untuk ngontrol pemasukan dan pengeluaran uang kita. Masuk berapa, keluar berapa, kita harus prediksiin, kita harus rencanakan, jangan sampai pengeluaran kita itu melebihi daripada pendapatan. Kita catat apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kita prioritaskan yang dibutuhkan, baru jika ada sisa uang boleh untuk keinginan. Dan kita harus pantau bahwa yang kita keluarkan itu betul-betul sesuai dengan budget yang ada. Kalaupun harus mengeluarkan uang di luar dari budget, itu biayanya tidak boleh melebihi dari biaya dana darurat. Kecuali kita dapat musibah ya, yang di luar dari kuasa kita. Dan itu pun dananya bisa kita siapkan jika perekonomian kita sudah matang. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ngebahas budgeting untuk Bunda Rina ini. Bunda Rina sudah memberikan data-datanya ala kadarnya, dan aku sudah rangkumkan ini data-data yang aku dapat dari Bunda Rina. Jadi kita buat budgeting untuk mengatur gaji Rp500.000 per minggu. Berdasarkan data Bunda pengeluaran itu, maka aku datakan sebagai berikut. Di sini aku buat tabel terdiri dari 4 kolom ya Bunda. Yang pertama nomor urut, yang kedua item, yang ketiga adalah pengeluaran bulanan dalam rupiah, dan yang keempat pengeluaran mingguan dalam rupiah. Nah, pengeluaran yang pertama di sini ada
utang ke paman sebesar 8 juta ya. Aku masukinnya di kolom bulanan, sebetulnya ini bukan bulanan juga ya. Kemudian yang kedua adalah cicilan motor, di sini 600.000 sebulan. Kemudian aku bagi dalam mingguan, bagi 4 jadi 150.000 per minggu yang harus Bunda sisihkan dari gaji Bunda 500.000 per minggu. Kemudian ada arisan, ini 30.000 per minggu. Selanjutnya ada listrik. Nah, di sini Bunda tidak mencantumkan berapa rupiahnya, tapi menurut Bunda kan ini ke paman ya. Ikut ke paman, jadi menurut aku karena Bunda belum punya anak, mungkin peralatan listriknya juga belum lengkap, jadi aku perkirakan aja di sini 50.000 per bulan. Atau nanti lebih enaknya Bunda bicarakan lagi dengan paman berapa hasil kesepakatannya. Ini prediksi aku atau perkiraan 50.000. Kemudian aku bagi menjadi 4, harusnya 12.500, aku genapkan di sini 13.000 rupiah yang harus Bunda sisihkan per minggunya untuk kebutuhan listrik ya Bunda. Kemudian item yang kelima di sini ada pengeluaran Bunda yaitu air per bulannya 60.000. Di sini aku bagi menjadi mingguan sebesar 15.000 per minggu. Nah, kenapa aku bagi mingguan meskipun ini dibayarkan bulanan? Karena Bunda harus menyisihkan setiap minggunya sebesar 15.000. Jadi jangan Bunda targetkan di minggu akhir gitu ya, minggu keempat. Karena takutnya di minggu keempat nanti jebol karena pengeluaran banyak di akhir bulan atau di minggu keempat ya. Kemudian keenam ada gas. Di sini Bunda mencantumkan 20.000 per minggu. Kemudian Bunda galon di sini 2 kali 8.000 jadi 16.000 ya. Nah, di sini ada tanda tanya sama aku. Nah, maksud aku tuh kenapa Bunda harus beli galon? Maksudnya apakah di rumah Bunda itu ada air PDAM yang bisa digunakan untuk masak? Nah, kalau bisa menurut aku Bunda jangan menggunakan galon. Kalaupun menggunakan galon mungkin hanya untuk air panas aja ya Bunda. Pertama bisa menghemat listrik, yang keduanya juga biar tidak besar pengeluaran di air galon ini. Jadi mungkin kalau hanya untuk pengeluaran air panas aja bisa dihemat menjadi 8.000 atau 1 galon ya Bunda. Selanjutnya di poin ke-8 ada bensin. Di sini Bunda budgetkan 30.000 per minggu untuk bensin. Kemudian di sini nomor 9 kuota Bunda itu katanya kadang-kadang nggak tentu, tapi Bunda targetkan 10.000. Tapi di sini aku tambahkan aja 20.000 per minggu ya Bunda. Tapi ini aku harapkan ke depannya jika Bunda sudah punya uang emergensi atau punya tabungan, sebaiknya Bunda pakai yang paket 1 bulan supaya lebih hemat Bunda. Selanjutnya setelah semua pengeluaran aku masukkan ke dalam tabel ini, maka aku jumlahkan ya Bunda. Ini total pengeluarannya itu sebesar 294.000 rupiah Bunda. Ini sudah aku bagi dalam minggu ya Bunda, 294.000. Kemudian di sini belum masuk untuk biaya makan. Biaya makan dari Bunda dibajetkan sebesar 100.000 rupiah per minggu. Jadi kalau ditotalkan dari pengeluaran tadi 294 ditambah 100.000, jadi pengeluaran Bunda selama ini sebanyak 394.000 rupiah per minggu Bunda. Selanjutnya pengeluaran ini kita balance dengan pemasukannya. Di sini pemasukan Bunda adalah 500.000 rupiah per minggu. Kemudian pengeluarannya yang tadi dari sini ya sebesar 394.000 rupiah. Maka akan ada selisih atau sisa uang Bunda sebesar 106.000 rupiah per minggu Bunda. Alhamdulillah amin. Nah, jangan dulu senang ya Bunda, dari 106.000 ini mungkin ada pengeluaran yang Bunda anggap kecil yang tidak Bunda masukkan ke dalam daftar pengeluaran yang sudah Bunda kasihin ke aku. Maka di sini aku olah lagi menjadi sebagai berikut ya Bunda. Dari sisa 106.000 rupiah per minggu ini, aku anggarkan untuk belanja bulanan itu 15.000 per minggu, atau dalam 1 bulannya 60.000 ya Bunda. Belanja bulanan itu untuk apa aja sih? Belanja bulanan ini mungkin perlu untuk sabun mandi, kemudian deterjen, pewangi, sabun cuci piring, sampo yang seperti itu. Aku targetkan 60.000 per bulan atau 15.000 per minggu. Nah, kemudian di sini juga aku budgetkan lain-lain sebesar 30.000 per minggu. Ini bisa untuk keundangan, kemudian untuk jajan, atau hal-hal lainnya yang belum Bunda masukkan ke dalam pengeluaran. Pos lain-lain ini atau mungkin bisa aku sebut sebagai dana darurat yang sebesar 30.000 ini per minggu, menurut aku cukup besar ya Bunda. Ini bisa juga sebagian Bunda berikan untuk orang tua atau mertua.
Dan apabila orang tua kita atau mertua kita lebih mapan dari kita, mungkin bisa kita belikan dalam bentuk makanan kesukaan mereka sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Dan jika Allah ridho, insya Allah segala kebaikannya akan kembali lagi kepada kita. Oke, kita lanjut ya. Maka yang 106.000 per minggu sisa tadi setelah dikurangi belanja bulanan dan lain-lain akan diperoleh sisa uang Bunda sebesar Rp61.000 per minggu. Nah, ini yang aku harapkan Bunda untuk ditabungin. Oke, selanjutnya dari 61.000 ini kita anggap aja yang ditabungkan itu 60.000 per minggu ya Bunda. Sehingga nanti dalam sebulan kurang lebih Bunda akan mendapatkan 60.000 kali 4 sama dengan 240.000 per bulan Bunda. Nah, jadi jika pengeluarannya Bunda bisa menyesuaikan dengan apa yang aku tadi uraikan, Bunda punya sisa per minggunya 60.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bunda. Dan jangan lupa Bunda, dari yang lain-lain tadi budget 30.000 ini Bunda tolong disedekahkan meskipun hanya Rp2.000, simpan masukkan ke kenceng masjid atau ke pengemis ya. Insya Allah Bunda rezeki Bunda berkah dan Bunda tidak akan kekurangan. Selanjutnya, ini ada beberapa saran dari aku ya. Ada 4 saran di sini atau masukan. Yang pertama, Bunda kan ikut arisan ya. Kebetulan arisannya katanya Bunda belum dapat. Juga tidak menyertakan arisannya itu sampai berapa lama lagi. Kemudian Bunda juga tidak menyertakan informasi Bunda kalau dapat arisan akan berapa. Nah, saran aku jika Bunda dapat arisan, maka uang yang dapat arisan itu Bunda bayarkan untuk utang Bunda ke paman sebesar 8 juta. Misalnya nih Bunda dapat arisannya 1 juta ya Bunda, atau 1,5 juta atau berapapun itu. Setelah mungkin Bunda ada keperluan yang mendesak boleh dikurangi lagi. Nah, sisanya boleh Bunda untuk menyicil utang ke paman yang 8 juta ini semampunya. Boleh 1 juta, 1,5 juta atau 750. Enggak masalah, tapi harus disisihkan Bunda untuk utang. Barang siapa yang menyegerakan bayar utang itu ada pahalanya yang sangat besar. Aku lupa dalilnya apa, tapi aku sering dengar seperti itu ya Bunda. Dan insya Allah kalau kita punya niat yang baik, maka Allah akan permudah urusan kita dengan hutang. Karena membayar utang dalam Islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasinya. Kemudian usulan juga dari aku Bunda, jika arisannya nanti sudah selesai, sebaiknya jangan ikut arisan lagi, tapi uang yang 30.000 itu bisa Bunda tambahkan ke dalam tabungan. Jadi nanti Bunda bisa nabung sebesar 90.000 per minggu. Atau bila memungkinkan atau ada kenaikan gaji atau ada tambahan penghasilan, Bunda bisa genapkan menjadi Rp100.000 per minggu. Jadi dalam sebulan Bunda bisa mempunyai uang tabungan sebesar Rp400.000. Nah, hasil tabungan Bunda Rp400.000 per bulan ini bisa Bunda gunakan untuk menyicil utang ke paman. Bisa dibayar per bulan atau bisa dibayar juga per tahun. Itu silahkan Bunda diskusikan dulu kepada paman enaknya seperti apa. Dan kalau misalnya hutang Bunda itu anggap setelah dikurangi arisan adalah sekitar 7 juta, maka Bunda akan selesai melunasi hutang dalam jangka waktu 7 juta dibagi 400 sama dengan 18 bulan atau 1,5 tahun Bunda. Jadi Bunda dalam 1,5 tahun ke depan setelah arisannya selesai, Bunda akan bisa melunasi hutang ke paman. Hutang Bunda akan lunas insya Allah. Kemudian masukan yang ketiganya di sini ada kuota. Nah, kalau bisa kan Bunda situ kuota tuh nggak per paket ya. Mungkin kalau perlu aja di situ Bunda menargetkan atau membudgetkan itu 10.000 atau nggak tentu. Nah, jadi aku sarankan jika Bunda sudah punya tabungan awal dari sini ya, misalnya udah berjalan 2 minggu Bunda punya tabungan, sebaiknya sih beli kuota itu yang bulanan ya Bunda. Biasanya yang bulanan itu lebih murah yang beli paket gitu. Kemudian yang keempat, yang galon seperti yang sudah tadi aku sampaikan, kalau bisa sih masak air aja untuk minum. Kecuali untuk air panas mungkin ya boleh, tapi kalau cuma dipakai air panas aja mungkin galonnya bisa dihemat menjadi 1 galon per minggu misalnya.
Karena menurut aku ini pengeluaran galon Bunda itu termasuk besar banget ya, sebesar 16.000 per minggu dikali 4 itu berarti 64.000 per bulan. Menurut aku sih lebih baik masak air, kecuali untuk air panas gitu. Atau air panasnya kalau jarang pakai ya pakai termos atau ngedadak masak seperti itu Bunda. Nah itu Bunda kurang lebih masukan dari aku, kemudian budget dari aku. Aku nggak tahu apakah ini Bunda bisa ngikutin dengan kondisi Bunda, lokasi Bunda tinggal. Semoga bermanfaat. Sekali lagi aku mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.